Kamu mungkin pernah merasa begini, mencoba jadi baik ke semua orang, selalu bilang iya, biar nggak ada yang kecewa. Tapi, makin kamu berusaha menyenangkan semua orang, kamu justru kehilangan satu orang paling penting, yaitu diri kamu sendiri. Bill Cosby pernah berkata, "Aku tidak tahu apa kunci sukses itu, tapi kunci kegagalan adalah mencoba menyenangkan semua orang." Dan jujur, itu adalah kalimat paling jujur yang pernah aku dengar tentang kegagalan. Mungkin banyak orang yang belum tahu, Bill Cosby adalah seorang komedian, aktor, dan penulis legendaris asal Amerika Serikat. Di masa jayanya, dia dikenal lewat serial The Cosby Show, salah satu tayangan televisi paling populer dan berpengaruh di era 80-an. Lewat komedi yang ringan, namun penuh pesan moral, Bill Cosby mencoba mengajarkan nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial kepada jutaan penonton. Tapi, yang menarik dari kutipan tadi, bukan hanya karena dia terkenal, tapi karena dia pernah berada di puncak dan juga mengalami kejatuhan. Dalam hidupnya, dia belajar bahwa menjadi sempurna di mata semua orang bukan hanya mustahil, tapi juga berbahaya. Dan dari pengalaman itulah muncul kalimat legendaris ini. Aku tidak tahu apa kunci sukses itu, tapi kunci kegagalan adalah mencoba menyenangkan semua orang. Sebuah pelajaran yang bukan cuma datang dari teori, tapi dari perjalanan panjang seseorang yang pernah berdiri di dua sisi kehidupan, dikagumi dan dijatuhkan. Tapi tentu, hidup Bill Cosby tidak hanya dipenuhi pujian. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya di dunia hiburan, dia terlibat dalam berbagai kontroversi serius, termasuk tuduhan dan kasus hukum yang membuat namanya tercoreng. Banyak orang yang dulunya mengagumi, kemudian kecewa. Sosok yang dulunya dianggap sebagai panutan keluarga, berubah menjadi simbol dari kegagalan moral di balik layar. Tapi, justru dari situlah kita belajar sesuatu yang sangat manusiawi, bahwa seorang manusia bisa saja berkata benar, meski hidupnya tidak lagi dianggap benar. Karena nilai dari sebuah kata bijak tidak selalu bergantung dari siapa yang mengucapkannya, tapi dari apa yang bisa kita pelajari darinya. Dan kalimat tadi tentang gagal karena mencoba menyenangkan semua orang adalah satu dari sedikit kebenaran yang masih tersisa dari seorang tokoh yang pernah sangat dicintai dan akhirnya jatuh. Aku punya sedikit cerita. Aku pernah punya teman, orangnya sangat baik. Semua orang suka sama dia, tapi di balik senyumnya, dia capek. Kenapa? Karena dia selalu bilang iya, padahal hatinya bilang tidak. Dia bantuin orang lain, tapi tugasnya sendiri berantakan. Dia nemenin orang curhat, tapi emosinya sendiri kacau. Sampai akhirnya, dia kehilangan semuanya. Prestasinya turun, keluarganya kecewa, dan dia mulai merasa kosong. Bukan karena dia nggak cukup baik, tapi karena dia terlalu sibuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Kalau kamu pernah nonton film Spider-Man 2 versi Tobey Maguire, kamu pasti tahu gimana Peter Parker berusaha menjadi segalanya untuk semua orang. Dia jadi Spider-Man, dia jadi mahasiswa, dia jadi teman, jadi anak, bahkan jadi pacar yang gagal hadir. Di satu momen, dia kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena dia burn out, karena dia kehilangan arah. Terlalu banyak berusaha memenuhi ekspektasi. Dan ketika dia akhirnya memilih untuk mundur dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting, kekuatannya kembali. Ini bukan soal jadi egois, ini soal jadi sadar. Kamu gak bisa menyelamatkan semua orang kalau kamu sendiri hancur. Hidup bukan soal berapa banyak orang yang suka sama kamu, tapi berapa banyak hal yang kamu lakukan dengan tulus dan sadar.
Kita butuh batas, dan kita butuh prioritas. Kamu harus berani bilang tidak, biar kamu bisa bilang ya ke hal-hal yang benar-benar penting. Kesehatanmu, mimpimu, dan waktu buat orang-orang yang benar-benar peduli. Dan jangan takut kehilangan orang yang hanya ada saat kamu memberi. Karena orang yang mencintaimu dengan tulus gak akan meminta kamu jadi orang lain. Kita gak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kita dilahirkan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, berhenti memaksa semua orang suka sama kamu. Karena hidup ini bukan ajang popularitas, tapi perjalanan pulang ke siapa diri kamu sebenarnya. Kalau kamu pernah ngerasa capek karena selalu nyenengin orang lain, tulis kolom komentar, aku juga pernah. Biar kamu tahu, kamu gak sendirian. Klik tombol like kalau kamu ngerasa video ini membuka pikiran kamu. Dan kalau kamu belum subscribe, ayo gabung. Karena setiap minggunya, kita bakal bahas pelajaran hidup dari film, tokoh fiktif, anime, dan bahkan kisah nyata yang bisa jadi cermin buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, kamu gak harus disukai semua orang. Cukup dicintai oleh yang tepat.